صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى من مشارق الأرض إلى مغارب بر خصوصا الله شادري بأسنا الشادري ثم الفتح إلى بأسنا مهر ولبهام ثم الفتح إلى أنس بن أبو بكر الهندي ثم الفتح إلى أمين بن محسن الهندي ثم الفتح إلى كي بوسيري عبد الحميد بتا ثم الفتح إلى مؤلف كتاب رياض الصالحين أبي زكريا محي الدين النووي إلى أبي حسن من أحمد الكاف وأصوله برضو الفتح إلى جميع مشيئة الله جل وعلا وأهل قواتنا وقواتكم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Dan alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam acara taklim setiap malam Selasa, kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Ham, yang mana kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan kita libur ya. Libur karena terbentur Idul Adha, libur karena saya ada jadwal ceramah, juga libur karena ada saudara-saudara kita, tetangga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan oleh Allah setiap malam Selasa tidak ada halangan, tidak ada yang meninggal lagi. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat, punya kesempatan untuk menghadiri taklim malam Selasa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bab selanjutnya yaitu bab tawadhu. Bab menerangkan tentang tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, tidak sombong. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah berfirman, wahfid janahaka, tundukkan sayapmu. Arti aslinya tundukkan sayapmu, maksudnya rendahkan dirimu. Liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Maksudnya kalau kepada sesama muslim, sesama mukmin, kita harus punya akhlak-akhlak yang baik, yang sempurna. Begitu pula non muslim sama. Cuma terutama kepada yang muslim. Contoh maksud menundukkan diri, merendahkan diri bukan harus. Kadang-kadang ada orang tak paham. Kalau kita kira ini kalau duduknya gini berarti tawadhu. Ini belum tentu. Badan enggak gitu, bisa jadi hatinya sombong. Yang dinamakan tawadhu bukan duduk gini, bukan. Yang dinamakan tawadhu duduk seperti biasa duduk ini, tapi hatinya yang tawadhu ini yang paling penting. Banyak orang masya Allah di depan gurunya gini, tapi di belakang ngomongkan guru. Ini namanya bukan tawadhu. Ya, contoh kadang ini kalau di Indonesia di tempat kita, ya ini termasuk akhlak ya. Lewat ada orang kita lewat. Ini akhlak. Ini hanya berlaku di Indonesia. Di Arab tidak ada. Tidak ada orang Arab lewat gini, tidak ada. Orang Arab kalau lewat gini, biasa. Jangan dibuka, berarti orang Arab kurang ajar, berarti orang Arab tak punya akhlak, tak punya sopan santun. Tidak. Mereka punya akhlak, punya sopan santun. Kebetulan tiap daerah memang beda-beda. Kalau di Indonesia gini, di Arab ya gini. Tapi hati mereka hormat. Contoh kalau Indonesia, kalau mau beri barang, tangannya gini nih. Ya, ini kan biasa. Ini Indonesia. Arab enggak ada. Arab kalau beri barang ya gini. Bukan kurang ajar, bukan. Karena tempat adat istiadat ya beda. Kita ini di Indonesia kenapa ada model gini, Bu ya, lewat model gini. Itu asal usulnya adat tersebut dimiliki oleh orang Hindu. Cuma kita ambil selama tidak bertentangan dengan agama Islam, boleh kita ambil. Jadi boleh kita gini depan orang. Tapi yang haram enggak boleh kita nunduk lebih dari batas ruku, haram. Ini ruku kan gini. Lebih dari ini haram. Contoh gini.
Tidak boleh, haram. Jadi tidak usah terlalu nunduk, biasa ya gini. Jangan mentang-mentang kalau ustadznya dari Pontianak, ustadznya umpamanya saya lewat gini. Kalau ustadznya dari Jakarta agak gini. Kalau ustadznya dari Arab gini. Ya, boleh gini, yang penting ingat ya, yang haram melebih dari batas ruku. Nah, ini masih boleh nih, masih boleh. Tapi kalau udah gini, ini tidak boleh, haram. Karena termasuk model apa? Seakan-akan menyembah-nyembah manusia. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat tawadhu. Nabi Muhammad sangat merendahkan diri. Bahkan ada orang pernah suatu hari, ada orang manggil Nabi Muhammad. Muhammad. Bukan dipanggil Nabi Muhammad. Dipanggil nama. Kalau kita Pontianak, mat. Ah, Pontianak. Mat, siamat. Kalau bahasa Pontianak. Jadi ada orang yang manggilnya orang Arabi, orang kampung. Manggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad noleh. Ya, noleh. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Bu, kalau ada orang manggil, ya, manggil dari belakang, mamanya dipanggil Muhammad, beliau noleh satu badan, begini. Noleh. Ya, noleh. Oh iya, senyum. Iya. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang kalau ada kawan kita manggil di belakang, Mama, namanya Muhammad Mehmet. Ah, Mehmet itu kan asal usul Muhammad tuh, Met. Ya, dikecilkan Mehmet. Kayak Doraemon asalnya Abdurrahman, jadi Doraemon. Mac Tyson asalnya Mat Hasan, jadi Mac Tyson. Ya, umpama dipanggil Mehmet, ya Mehmet. Nih, kalau Nabi Muhammad kalau dipanggil orang dari belakang, Mat, umpama ya. Noleh beliau, noleh dengan badan, semua badan noleh. Kalau kita ni kadang-kadang tak punya akhlak, tak punya sopan santun. Ada kawan kita panggil di belakang, umpama contoh ya. Met, apa? Bukan noleh, ayo. Apa? Kau nak mana? Pasar. Ngapa nanya? Bismillah ikut, ayolah. Nah, tak noleh, cuma muka ya. Sedangkan Nabi Muhammad akhlak yang baik, ketika ada orang manggil dari belakang, noleh satu badan noleh, semuanya noleh gini. Oh iya, sambil senyum. Bayangkan. Yang manggil Nabi Muhammad orang kampung, bukan manggil Nabi, tapi manggil nama Muhammad. Nabi Muhammad tetap noleh semua badan dengan senyum, lembut beliau. Oh iya, ada apa? Itu Nabi Muhammad. Kalau kita kan gimana bu kira-kira? Pernah Nabi Muhammad dipanggil budak kecil yang manggil. Kecil, sini budak-budak umur 5-7 tahun yang biasa main guli-guli itu. Ketika Nabi Muhammad manggil, mat, selesai. Tapi Nabi Muhammad, kalau bahasa Pontianak, Nabi Muhammad balik badan, senyum. Oh iya, ada apa? Kalau kita kira-kira gimana? Yo, kita nih yang dua-dua nih, tiba-tiba ada budak kecil, umur 6 tahun manggil nama kita. Met, tabak. Gitu. Kau mulut kau kurang ajar, met. Aku nih orang tua tahu. Itu kalau kita. Nabi Muhammad tak ada. Ini yang dinamakan akhlak. Ya, akhlak itu terbagi dua, Bapak Ibu. Akhlak terbagi dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini yang biasa disampaikan oleh Abi. Akhlak kita hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Ini akhlak. Contoh lagi akhlak pada Allah. Salat. Gimana kita menghadap Allah? Pakai terbaik. Pakai surban. Anak belum haji. Enggak ada dalilnya. Oh, yang boleh pakai surban yang udah haji. Enggak ada tuh. Berarti kalau apa yang belum haji tak boleh pakai surban, tak boleh pakai songkok putih. Enggak ada. Nabi bilang orang yang sholat pakai surban nih Pak, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Bayangkan, enggak harus Pak Haji, walaupun belum haji, boleh pakai sorban. Kalau ada orang ngolok-ngolok, Bang, kadang-kadang ada orang ini kan, kita belum haji, kita pakai sorban gini nih, diolok-olok, Pak Haji, sambil ngolok-ngolok, jawab, amin. Kau ini belum haji, Bang, yo udah pakai sorban, ya, enggak usah dengarkan, biar ya kita niat mengamalkan sunnah. Nah, ini menghadap Allah punya akhlak. Ini kadang-kadang ngadap Allah pakai kaos oblong. Ya, kita mau ngadap siapa? Ngadap presiden yang punya aturan, ngadap pemerintah ke kantor punya aturan. Kita pergi kantor Pak, kantor gubernur, nggak boleh pakai sandal jepit, tak boleh. Pergi kantor Pak harus pakai sepatu, harus pakai baju, nggak boleh kaos oblong, harus pakai baju yang ada lehernya, harus pakai celana. Bayangkan ngadap manusia punya aturan, bagaimana dengan ngadap Allah? Nah, ini banyak sekarang kita punya aturan. Tak punya akhlak, contoh lagi ini, contoh sekarang lah terbaru. Ya.
Kalau ada orang hina Nabi Muhammad, ini kan barusan ada orang hina Nabi Muhammad. Bapak Ibu mungkin tahu videonya, namanya Muhammad Kece, apa Kece itu. Dia menghina Nabi Muhammad adalah iblis. Na'udzubillah min dzalik. Tidak langsung ditangkap. Ya, ini orang sini, orang kita Indonesia nih. Kalau ada orang yang hina Nabi Muhammad, tidak ditangkap. Tidak langsung ditangkap. Tapi kalau yang hina pejabat, hina presiden, tada tuh semenit langsung kena tangkap. Na'udzubillah min dzalik. Ngina Nabi Muhammad dibiarkan, ditangkap pun tidak langsung ditangkap. Ya. Ini makanya tidak punya akhlak kepada Allah. Jadi akhlak terbagi dua, hablum minallah, akhlak kepada Allah. Yang kedua, wa hablum minan nas, akhlak kepada sama manusia. Seperti apa tadi? Seperti at-tawadu. At-tawadu merendahkan diri, tidak sombong, jangan mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang udah tua, lalu tidak menghargai yang miskin, tidak menghargai yang muda. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus disebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya ya ayuhan nas, hei manusia, hei orang-orang kata Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kita oleh Allah ciptakan Pak berpasang-pasang Pak. Ada laki-laki, ada perempuan. Cuma sekarang banyak akhir zaman, ada orang laki-laki tak mau ke perempuan, dia mau sama-sama laki-laki, yang perempuan mau sama-sama perempuan. Itu namanya jeruk makan jeruk. Banyak nih ada tak normal. Kalau tak ada jaya, nanti malam jam 1 pergi gertak 1. Pergilah gertak 1. Nah, coba yang muda-muda pergi gertak 1. Tapi balik, saya dari situ. Di gertak 1 tuh, saya biasa balik ceramah ini dengan hari ini. Hari biasa ikut tuh. Nah, kalau di Korem di Hotel Mahkota. Nah, biasa kalau saya nyopir sendiri berdua dengan hari ini. Singkat uang kemana? Nah nyopir. Nanti saya belok kadang depan Hotel Mahkota jam 2. Apalagi malam Ahad Pak. Malam Ahad itu malam Minggu. Jam 2 malam lewat depan Hotel Mahkota. Ya Allah ramai. Depan Hotel Mahkota itu Bu. Ah kalau di situ Bu perempuan asli Bu. Asli perempuan semua. Depan Hotel Mahkota. Ngerem kita, buka kaca, songkok kita buka. Ada perempuan pergi kan. Pak sini lah bang. 100.000 aja bang. Gitu. Ya Allah 100.000 masih mahal daging sapi 130. Murah kau nih. Hari sih ketawa aja si Hari. Saya lari-lari lagi, hampir nyampe di rumah di kertas 1. Ngerem lagi. Di situ ada lagi di kertas 1 tuh yang cegat tuh. Cuma bedanya di kertas 1 laki-laki bukan, perempuan bukan. Siang Yanto, malam Yanti. Berubah dia. Aduh, bayan ini. Jadi kita oleh Allah diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Terus juga wasyu'uban. Apa lanjutannya? Wa ja'alnakum syu'uban. Dan aku ciptakan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Rusia, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Suku-suku Madura, Melayu, Bugis, Jawa, Dayak semua. Gunanya apa oleh Allah? Apa gunanya oleh Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku? Gunanya lita'arafu, agar saling mengenal, saling cinta, saling sayang, biar lebih nikmat hidup di dunia. Coba umpamanya oleh Allah diciptakan kita nih, semuanya hitam semua. Ayo, enggak ada pilihan. Bapak harus kawin dengan perempuan hitam semua. Enggak ada nikmat hidup di dunia. Makanya Allah bedakan, ada yang hitam, ada yang putih. Biasanya kalau kita hitam, suka ke orang putih suka ke orang hitam. Kalau tak ada jaya, coba lihat orang barat yang putih-putih. Orang barat putih-putih, tak suka dia sama-sama orang barat putih. Dia suka orang negro yang hitam legam, suka dia tuh. Karena oleh Allah diberi. Ya. Diberi apa gunanya Allah menciptakan berpasang-pasangan beda-beda suku bangsa, itu gunanya agar saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Yang paling mulia yang paling bertakwa, bukan saya, enggak. Di antara kita semua nih sekarang ada di masjid, ayo yang paling mulia siapa? Bukan saya. Oh berarti yang paling mulia Mas Toto. Karena Mas Toto sering ngajar, ceramah kemana-mana, sering ke Mekah, ya pasti Mas Toto paling mulia. Belum tentu.
Masalah mulia di hadapan Allah, hanya Allah yang tahu siapa yang paling mulia. Dia yang paling bertakwa kepada Allah, maka dia paling mulia. Walaupun bukan ustadz dia, walaupun bukan pejabat, walaupun bukan keturunan kiai, walaupun dia orang biasa, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di antara kita semua nih. Jadi kita tidak tahu yang paling mulia. Cuma kalau luarnya kayaknya seakan-akan saya paling mulia. Kayaknya itu luar ya. Dalamnya wallahu alam. Nanti di akhirat Allah yang tahu. Terus disebutkan juga dalam sebuah hadis an Iyad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yafar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku agar kalian merendahkan diri. Ya, untuk merendahkan diri, hatta la yafar ahadun ala ahadin, hingga tidak ada satu orang pun yang sombong kepada yang lain. Jadi artinya jangan sampai kita sombongkan diri. Apa yang kita sombongkan? Oh, kita sombong dengan kekayaan kita. Bapak mau sombong ya? Punya rumah cantik besar ya. Besar, rumah bapak 5 tingkat. Nah, biar bapak hilang sombongnya, gampang. Ketika bapak bangun rumah besar 5 tingkat, bapak nanti pergi ke hotel mahkota. Umpama rumah bapak di sini. Rumah terbesar se-Sungai Jawi, 5 tingkat. Bapak pergi ke hotel mahkota, naik di hotel mahkota yang paling tinggi, lalu bapak lihat rumah bapak tuh. Nampak tak? Yang sombong tadi, yang bapak ngerasa rumahku ini paling besar se-Sungai Jawi. Nanti bapak ketika naik di hotel mahkota lantai paling tinggi, bapak lihat rumah bapak kecil kayak semut dibandingkan yang lain. Apa yang kita sombongkan? Ya, kecil kayak gini. Dan itu bukan rumah bapak, itu milik Allah. Jangankan rumah bapak yang kecil, semua dunia dan isi-isinya itu milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali lagi kepada Allah. Jangankan harta kita, jangankan badan kita, nyawa kita semuanya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Apa kata Sayyidina Ali? Ajibtu lima yatakabbar, kaifa yatakabbar wa huwa yahmil ila ayyi mahal aw sayyid. Yang artinya gini, aku heran, kata beliau. Aku heran kepada orang yang sombong. Kok dia tuh bisa sombong? Padahal kemana-mana tuh bawa tai. Yang kita sombongkan apa, Bu? Ya, kemana-mana kita jalan bawa tai, Bu. Kebetulan ya nih, tak nampak tai kita nih, ketutup dengan perut, daging perut, dengan baju. Andaikan oleh Allah perut kita kayak akuarium, yo gimana tuh, tembus pandang. Ini perut kita terbuat dari bawahnya kayak akuarium kaca, dan ada lampunya. Oleh Allah diciptakan lampu. Walaupun kita pakai kaca, itu perut tetap nampak. Orang semua bisa lihat. Dan isi perut terlihat kira-kira. Masih nak sombong tak kira-kira? Tai bertukuk-tukuk situ tu. Paling kalau emang bisa nampak perut kita, isi perut kita, kayaknya kita tak mungkin makan lah ya. Takut kita kalau kita makan banyak, tai nampak situ. Jadi apa yang kita sombongkan, kata Sayyidina Ali? Terus sebutkan juga dalam hadis yang lain. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal, Nabi bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin," kata Nabi, "tidaklah harta berkurang sedikit pun karena sering bersedekah." Jadi orang yang sering bersedekah, hartanya tidak mungkin berkurang, pasti akan bertambah. Cuma kalau sekilas kita lihat mata, ya kita lihat mata, umpama kita punya duit 1 juta. Lalu kita sedekahkan ke masjid atau ke pondok 100.000. Menurut mata kita, duit kita berkurang jadi 900.000. Itu menurut mata kita. Menurut Allah, duit kita yang 1 juta disedekahkan ke masjid 100.000, itu bukan berkurang, bertambah. Cuma kita tidak sadar. Mana mas? Kenapa duit saya tetap mas 900.000? Ditambah dengan apa oleh Allah? Mana terbuktinya mas tambahannya? Tambahannya oleh Allah diberi kesehatan. Kesehatan ini Pak mahal Pak. Oh bapak punya duit 1 miliar, tapi diberi penyakit. Apa itu duit? Penyakitnya apa? Penyakit yang mahal. Tahu penyakit mahal Pak? Penyakit paling mahal nih Pak, jantung. Jantung ini penyakit paling mahal. Dulu ada namanya Nurholis, Nurholis Majid itu, yang cendekiawan tuh. Dia masang ring jantung, cangkuk jantung ke Tiongkok, ke Cina 3 miliar.
Penyakit paling mahal. Bapak punya duit 1 miliar. Oleh Allah diberi penyakit jantung. Berobat ke Cina. Bisa punya utang 2 miliar Pak. Jadi walaupun bapak punya duit 900 ribu tadi sisanya. Tapi oleh Allah diberi rezeki berupa kesehatan. Itu duit tak bergerak. Tetap 900 ribu. Tak bergerak itu duit. Berkah. Oh bapak kaya oleh Allah kaya. Duit 1 miliar. Tapi punya anak tidak jadi anak soleh solihah. Anaknya pecandu narkoba. Bapak punya duit 1 miliar. Sebulan habis tuh duit. Kenapa? Anaknya beli narkoba tiap hari. Jangankan duit. Kalau budak anak udah pecandu narkoba. Jangankan duit. Barang-barang di rumah akan habis dijual. Saya punya kawan ya. Anaknya nih Pak ya Allah. Sampai nangis-nangis dia cerita ke saya. Anaknya nih alumni pondok. Cuma pas terkena narkoba. Sampai nangis. Bahkan dia pernah cerita. Dia yang sakit hati nih. Kita masuk degil gak cerita ni. Saking dah ada yang dijual kena si anak ni. Bayangkan motor dijual, gas dijual. Saking gila narkoba. Sampai mesin air tengah hidup. Jadi kebetulan mak ni baru menghidupkan mesin air. Ngisi tu WC. WC belum penuh baru 1 gilan mak mandi ni. Tiba-tiba tu mati. Ngapa pula mati? Mesin air ni padahal lampu tak ada mati. Sekali keluar mesinnya hilang. Jadi kena si anak mesin tu dicabut tengah hidup, dijual. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita barokah, walaupun duit kita cuma tadi 1 juta, 100 ribu disimbangkan ke masjid, sisanya 900 ribu, tapi kita diberi rezeki oleh Allah berupa anak yang soleh solihah, itu duit bisa tetap bahkan bisa bertambah. Kita punya anak, Masya Allah, anak kita 5. Semuanya anaknya soleh solihah, taat kepada Allah. Anaknya kita kerja, Masya Allah, semuanya ada kerja bangunan, jual es tebu, jual ini itu. Dan anaknya ingat ke orang tua, anak yang baik. Semua duitnya diberikan ke orang tua. 900 jadi bertambah. Ini yang tanpa kita sadar. Sedangkan tadi yang punya anak 5 orang semuanya nakal pecandu narkoba, duit 900 ribu bisa habis, bahkan semua perabotan kita, bahkan utang kita bertambah gara-gara anak kita. Jadi rezeki itu Pak, yang dinamakan rezeki bukan duit, bukan cuma duit, sehat rezeki, panjang umur rezeki, bisa makan yang enak rezeki. Kayak kemarin ada enggak yang kena, yang katanya hidung tak ada bau, rasa tak ada. Ada yang kena ya? Saya alhamdulillah belum, cuma istri saya udah. Sampai makan cabai Bu. Istri saya makan cabai 1 genggam, enggak pedas. Ya, Masya Allah, beri bau ketiak, enggak bau kata dia. Tumben-tumben ketiak saya tak bau. 2 minggu baru sembuh tuh. Ya. Anak saya pun yang kecil tuh gitu ya. Yang nomor 2, ketika makan Indomie, Bang, apa tak ada rasa Indomie ini, Bang? Saya rasa rupanya apalah, bumbunya lupa dipasang. Salah gak? Bukan kena corona. Duh, sampai mana tadi? Terus lanjutan hadis tersebut kata Allah, kata Nabi, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang hamba memaafkan orang yang punya salah kecuali oleh Allah akan diangkat derajatnya. Bapak punya musuh, ada orang tak baik ke bapak, nyakiti hati bapak, lalu bapak pergi kan? Ya, pergi kan. Dia padahal belum minta maaf. Ini kadang-kadang saya pernah cerita kan, kadang-kadang kita ini kan keras hati. Keras hati, keras kepala. Ya. Besar gengsi. Yang punya salah ke kita, anak kita atau bukan anak kita lah. Anak buah kita, tetangga kita, yang mana tetangga kita lebih muda dari kita. Keponakan kita, cucu kita yang punya salah. Lalu kita bilang, ngapa kau tak minta maaf ke dia? Pajo aku minta maaf ke dia. Dia tuh lebih muda dari aku. Dia tuh keponakan aku. Dia tuh cucu aku. Dia yang lebih muda, minta maaf lo ke aku. Ini kadang-kadang kita nih egois kita. Tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidak hina kata Nabi Muhammad. Jadi andaikan ada orang keponakan kita punya salah, ya, punya salah ke kita, sebelum dia minta maaf, kita pergikan ke rumah dia. Ya, bawakan makanan, kue apa kita pergikan. Udah, kau yang kemarin bawa lari motor aku tuh, kau jual motor aku tuh, udahlah, aku maafkan. Kata Nabi Muhammad apa? Tidak akan hina, bahkan izan kata Muhammad akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini keponakan ujung-ujungnya malu.
Malu, akhirnya sadar, minta maaf. Ya Allah man, mohon maaf man, aku yang salah man, jual motor kau man, malah kau maafkan aku diberi oleh-oleh agak man. Ya man, aku minta maaf janji man, insya Allah aku carikan gantinya man ya. Tapi kalau kita tetap musuh, udahlah motor tak balik, dosa bertambah. Tak nyapa lebih 3 hari kata Nabi Muhammad, apa? Bukan umatku. Tak ada gunanya solat, tak ada gunanya haji umrah, tidak ada gunanya bersedekah. Tidak diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Rugi 2 kali, motor tak balik, neraka udah nunggu. Ini kata Nabi Muhammad. Terus, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang hamba itu merendahkan diri kepada orang lain kecuali oleh Allah diangkat derajatnya. Merendahkan diri, ngalah. Contoh juga nih orang tawaduk nih contoh. Kadang-kadang kita datang acara, ya acara terlambat, acara tahlil terlambat. Ya, kita ini biasa mengkena orang disuruh masuk ke dalam. Tapi kita teluk ya langsung duduk lo di luar lo. Nah, baru kalau kena orang dipaksa, masuk. Nah, baru. Kadang-kadang kan tak ada nih. Ya. Awas, aku nak lewat. Kiai. Beri jalan. ini nama Kiai Sangsot namanya. Enggak boleh tuh. Tawadhu, merendahkan diri. Enggak usah sombong. Apa yang kita sombongkan? Mentang-mentang alim, sombong dengan kealimannya. Suatu hari dulu ada ulama nih datang ke satu perkampungan di Arab. Ini apa ceritanya ada dalam kitab. Ini ulamanya sombong. Dia ini sangat alim. Semua kitab kuning, kitab gundul yang tidak ada harakat, dia bisa baca. Alim, cuma dia sombong. Lalu dia pergi ke satu kampung. Dia belum tahu bahwa kampung tersebut semuanya orang alim. Jangankan orang tua, budak kecil alim semua. Tapi dia belum tahu. Lalu dia datang, masuk kampung tersebut, ketemu dengan budak kecil, umur 5-6 tahun. Aina abuk? Ya, mana bapak kau? Ya, ini sekecil jawab pakai bahasa Arab. Bahasa Arab ini Pak ada berkelas. Ada kelas biasa, kelas sedang, kelas tinggi bahasanya. Kalau kelas biasa kan, aina abuk? Mana bapak kau? Oh, abi ila suq. Ini bahasa bapak aku ke pasar. Tapi si budak kecil tadi saking alimnya dia jawab pakai bahasa tinggi. Apa bahasanya? Fa'a abi ila fa'yafi liyafi ala nabil fa'i fa idza fa'yafi. Ini bahasa Arab kelas tinggi. Itu jadi ulang jawabnya fa'a abi ila fa'yafi liyafi ala nabil fa'i fa idza fa'yafi. Langsung terkejut di ulama ini. Ini apa? Bayangkan budak kecil bisa keluar bahasa kelas ulama. Artinya apa? Artinya ini. Fa'a abi ila fa'yafi. Bapak aku pergi ke hutan, liyafi ala nabil fai'i untuk nyari kayu bakar. Faidah fa ayafi, nanti kalau udah dapat kayu bakar dijual lah ke pasar, baru balik bapakku. Nah, maksudnya gitu. Cuma bahasa Arab dia juga kelas tinggi. Akhirnya si ulama tersebut langsung ya minta maaf, istighfar pada Allah, berguru ke budak kecil itu. Jadi di kampung tuh jangankan orang tuh, budak kecil alim. Ada lagi orang sombong pergi ke seorang wali. Jadi dia nanya ke gurunya, guru, aku nih pengen berguru ke seorang wali lagi. Ada enggak? Tolong tunjukkan. Ada enggak wali lagi? Oh ada. Kau pergi ke sana, di situ ada wali besar. Oh iyalah katanya. Sekali nyampe, kebetulan pada waktu itu si wali tengah ngaji, baca Al-Quran. Dia nih belum masuk, dengarkan suara si wali ngaji. Bacanya salah-salah. Si wali ini panjang pendek tak betul. Cece kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gitulah cece ya, salah-salah lah ya. Dalam hati dia, wali. Masa wali kayak gini baca Quran enggak salah-salah. Tak jadi aku. Tak nak berguru ke dia, pajo kata dia, bukan wali ni. Balik. Lalu dia balik. Ya, belum jauh dari rumah si wali, dia merasa panas, nak mandi. Kebetulan di situ ada telaga, kolam besar, kolam tu. Mandilah dia ni. Buka baju telanjang bulat, baju disimpan di pinggir sungai. Mandi dia. Ketika tengah mandi, tiba-tiba datang harimau macan beruang, duduk-duduk ngelilingi baju dia. Slow ya harimau macan. Ngelilingi baju dia ni. Itu berjam-jam dia tak bisa naik. Nak naik macan.
Dan semua kolam besar tu dikelilingi macan, nak lari ke mana? Tiba-tiba datang si wali tadi. Wali tadi yang ngomongnya lak, pelat, tak lancar, datang. Pakai bahasa, cek kalau kita, semua hewan, sana, lari, tak usah kacau, sana. Itu semua macan beruang yang ganas-ganas, lari semua, lari, terkejut si murid, yang calon murid tadi. Cepat dia pakai baju, dicium dia minta maaf. Apa si ulama tadi ngomong? Ya, makanya kau tuh tak usah sombong. Memang mulut kau ni hebat. Mulut kau hebat, bahasa kau hebat, fasih, lancar, tapi hati kau tak hebat. Belum tentu orang yang mulut tak hebat, belum tentu orang yang biasa hatinya tak hebat. Artinya bagaimana? Kita kalau dari cerita ini, kita kalau melihat orang, jangan kita ngeremehkan orang, jangan kita ngehina orang. Bisa jadi dia itu wali, bisa jadi dia Nabi Khidir, cuma kita tak tahu. Ini kalau kita kan tak ada. Ketika ngelihat orang pakai sorban kayak gini, nih. Ada acara di masjid ini haul, yang datang 1.000 orang, yang datang ulama ini pakai sorban gini, wah berebut kita cium, wah berebut dimuliakan. Oh sila masuk, kiai, sila masuk. Tapi ketika yang datang orang pakai songkok hitam mereng-mereng begini, ya, bukan disuruh sila, kau nak apa sini? Nak hadir haul, sana, dulu sana, di aspal tempat kau tak. Tak boleh gitu, bisa jadi itu wali. Nah, makanya hati-hati, rumah kita ada tamu, kedatangan tamu. Yang mana tamunya kayak kiai pakai sorban gini, kita tak kenal, tetap kita hormatkan. Buat kopi, bini kita sibuk gini. Coba tamunya pakai baju biasa, pakai baju kancing sak 2 buti, sarung naik sebelah, sendal jepit-jepit sebelah, songkoknya dari hitam warna coklat agak mereng sikit. Nah, belum duduk yang kita tanya lo, bapak nak nyari siapa? Ini salah. Akhlak sohibul bait, akhlak tuan rumah yang baik, yang bagus. Kalau ada tamu, suruh masuk lo tuh tamu. Jangan bertanya sambil berdiri, suruh masuk. Atau kalau enggak masuk, duduk di teras. Ya kalau saya biasa kalau tamu, karena saya ngerokok di teras rumah tuh, saya silahkan duduk di luar. Karena rumah saya kecil, kalau duduk di ruang tamu, istri saya tuh biasa di ruang tamu. Nah, mungkin mohon maaf ya, kita di teras ya. Nah, bukan saya tidak hormat, bukan. Andaikan rumah saya besar, yo, ruang tamunya bisa 5 buti terbagi, nggak nyaman. Ini istri pertama, ini istri kedua, ini istri ketiga, kena mangkong kena sehari ini. Jadi intinya bab kita pada malam ini, belajarlah jadi orang yang tawadhu, jadi orang yang merendahkan diri. Andaikan ada orang menghina kita, andaikan ada orang menyakiti hati kita, andaikan orang tidak menghormati kita, meremehkan kita, kita tetap seperti biasa, tidak ada berubah. Ada orang nyakiti kita, ada orang menghina kita, kita tetap ketemu dengan dia, tetap kita hormati. Kayak dulu tak berubah. Karena tidak ada gunanya ibadah kita. Apa kata Nabi tadi? Orang yang tidak bertegur sapa kepada saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, maka dia bukan umatku. Hati-hati. Terus, sudah sampai ini bab tawadhu udah. Mungkin sebelum saya lanjut kitab Al-Laham, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian silahkan. Ada pertanyaan? Bebas, baik tentang hubungan dengan bab tawadhu atau tentang bab-bab yang lain. Dipersilahkan. Tidak ada? Nah, silakan Pak Drai. Nah? Oh, tak punya bahan. Biasa beliau nih, Masya Allah nih. Ibu-ibu mungkin ada, Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Walaupun sedikit-sedikit kita lanjut pelajaran fikih. Ya, karena ya kitab ini yang merah ini namanya kitab Riyadhus Shalihin. Ini untuk ngisi dalam badan kita. Betulkan dalam badan hati kita nih, biar tak sombong, tak iri, tak riak ini. Sedangkan ini kitab fikih yang betulkan bagian luar. Gimana cara sholat yang betul, gimana cara wudhu yang betul, gimana cara mandi besar yang betul. Jadi dua-duanya harus ada. Bukan cuma dalam, luar tak betul. Ya, kayak durian. Durian tuh kadang-kadang Masya Allah baunya wangi, luarnya cantik, dalamnya busuk. Nah, kita tidak boleh kayak durian. Terus, baik, kita lanjut pelajaran kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk babu sholatin nafilah. Bab menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah aqsamun nawafil thalathah. Sholat sunnah itu terbagi 3.
Yang pertama nafilah muaggatah, salat sunnah yang ada waktu di salat sunnah yang waktunya telah ditentukan. Seperti apa salat sunnah waktunya telah ditentukan? Kat tarawih, seperti salat tarawih. Salat tarawih ditentukan hanya di bulan apa? Bulan Ramadan. Jangan pula kita mentang-mentang alim suka ibadah. Sekarang habis salat Isya, salat 20 rakaat. Tanya orang, salat apa? Salat tarawih. Ngapa pula kau salat tarawih? Itulah aku tuh tak bisa ninggalkan salat tarawih, tak idong kau. Tak bisa, tak boleh. Bahkan tak dapat pahala. Itu namanya bid'ah, buat. Salat tarawih hanya boleh dilakukan di bulan Ramadan. Terus apalagi salat sunnah yang udah ditentukan waktunya, wal witri, salat witir. Salat witir itu waktunya sudah ditentukan kapan? Setelah salat Isya. Kalau belum salat Isya, enggak boleh salat witir. Makanya ini disebut salat sunnah muakkotah, salat sunnah yang sudah ditentukan waktunya. Yang kedua, salat sunnah dzata sabab. Salat sunnah yang punya sebab. Maksudnya punya sebab apa? Disebabkan terjadi sesuatu, maka kita melakukan salat sunnah. Kalau tidak terjadi sebab-sebab, tidak boleh salat sunnah. Salat sunnah apa? Tidak boleh salat sunnah tersebut. Contoh yang pertama, kasunnatit tawaf, seperti salat sunnah tawaf. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita tawaf. Habis tawaf, selesai tawaf, nanti kita disunnahkan sholat sunnah tawaf. Jadi sebabnya apa? Karena melakukan tawaf. Terus tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya apa sebabnya? Apa sebabnya ibu sholat sunnah tahiyatul masjid, hormat masjid? Sebabnya apa? Karena kita masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid, tidak usah sholat sunnah tahiyatul masjid. Mama kita pergi rumah abah muda hari ini ya, mau main rumah abah. Di terasnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa kau sholat? Aku kan nak masuk masjid, tapi belum masuk. Cuma nak masuk masjid. Tidak boleh. Harus masuk masjid dulu. Di dalam masjid itulah baru kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya. Wa sunnatil wudu. Ada sholat sunnah wudu. Apa sebabnya sholat sunnah wudu? Siapa tahu? Sebabnya karena kita melakukan wudu. Jadi habis wudu tuh Pak, Bapak selesai wudu. Ketika Bapak habis wudu, mama di rumah atau di masjid sama. Di rumah lah contohnya. Bapak wudhu di WC nih, wudhu di kamar mandi, di wudhu. Setelah wudhu, Bapak pakai baju, itu sholat sunnah. Namanya sholat sunnah wudhu. Niatnya, usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Nggak tahu bahasa Arab, pakai bahasa Madura, bahasa Melayu boleh. Kalau bahasa Melayu, mama, niat saya sholat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas. Udah nyampe dolin amin. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bebas surahnya apa? 2 rakaat. Ini dapat surah sunnah wudu. Umpama ibu-ibu wudu umpamanya jam 8 pagi, mau sholat duha. Sebelum sholat duha, setelah wudu, sholat sunnah wudu dulu. Habis sholat sunnah wudu 2 rakaat assalamualaikum, baru kita berdiri lagi untuk sholat duha. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Terus apalagi sholat sunnah yang punya sebab? Kalkusufin, gerhana bulan dan gerhana matahari. Di masjid sini pernah tidak melakukan sholat gerhana bulan, gerhana matahari? Belum. Di pondok ngadakan terus. Nanti insya Allah kalau ada gerhana bulan matahari, nanti semua santri gabung sholat di masjid ini. Diumumkan nanti. Ya. Tapi harus siap. Kalau gerhana matahari biasa siang-siang tuh. Ya. Jam 2 siang siap tak kira-kira? Tutup kok. Berat mas, berat. Ya mudah-mudahan lah nanti pas kebetulan waktu-waktu kosong, sama-sama nanti boleh kita ngadakan di sini. Itu biasanya, biasa kan diumumkan kan di WA itu kan ya, bahwa akan terjadi gerhana bulan hari Rabu umpamanya ya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kalau gitu enak. Satu hari sebelumnya diumumkan di masjid yang mau ikut sholat sunnah gerhana bulan atau gerhana matahari, ngumpul di masjid jam sekian, kita melakukan sama-sama dengan santri. Tapi Bapak Ibu jangan heran, sholat sunnah gerhana bulan matahari tidak sama dengan sholat biasa. Terkejut nanti itu, bingung. Nah, ngapa? Karena Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, iktidalnya sami Allahnya itu 2 kali. Jadi gini nih contoh gampang ya, contoh sekilas ya nih, biar tak terkejut nanti. Ketika ada gerhana bulan biar tak terkejut. Umpama saya imam nih, umpamanya kiblat.
Saya baca Fatihah ya nyampe waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk nih. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyampe waladhdallin. Lalu baca surah. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Baru sujud. Sama sujud, bangun, sujud, berdiri. Rakaat kedua kayak tadi. Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidalnya atau sami Allahnya 2 kali. Ini sholat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari. Terus yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak ada waktu khusus dan tidak ada sebab khusus. Ma yusannu fihal jamaah. Ada sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Jadi tidak semua sholat sunnah itu bisa berjamaah dilakukan, tidak. Ada hanya beberapa sholat sunnah yang bisa dilakukan dalam keadaan berjamaah. Seperti apa contohnya? Kal idain, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu bisa berjamaah. Dan kita alhamdulillah Idul Fitri, Idul Adha semuanya berjamaah. Hati-hati Bu, ini sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha Bu, sholat sunnah terbesar pahalanya dibandingkan sholat sunnah yang lain. Jadi sholat sunnah nih Bu, Pak, urutan pahala terbesar tuh ada urutannya. Apa yang pertama terbesar pahala sholat sunnah yang kita lakukan? Yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini juara 1. Jangan sampai tinggalkan. Kadang-kadang yang banyak tinggalkan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, biasanya ibu-ibu. Mohon maaf Bu, enggak semua Bu ya. Kenapa? Nanggung. Aduh, ini gorden belum dipasang, kaca belum dielap, kue belum dirapikan. Kalau aku nanti nak sholat ke masjid, apa setelah hilang waktu aku nih belum kemas-kemas. Nanti tiba-tiba dari masjid keluarga ke sini semua hilang. Caranya bagaimana Bu? Caranya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri udah siapkan semua. Biar nanti ketika nak sholat Idul Fitri langsung bisa berangkat. Ini kadang-kadang enggak malam lebaran beleha-leha santai loh. Bakar ayam loh, baru nak subuh-subuh, baru nak repot, nak berkemas. Hilanglah sholat Idul Fitri, sayang. Jadi sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah pertama, sholat sunnah Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua wal kusufain, gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jamaah. Yang paling besar pahala sholat berjamaah. Terus, ma la yusannu fihal jamaah. Ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Tidak dianjurkan berjamaah. Seperti apa? Karawatib. Seperti sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib itu Pak, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Sebelum duhur, setelah duhur. Sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib. Sebelum isya, setelah isya. Sebelum subuh. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Tidak usah berjamaah. Tidak dianjurkan berjamaah. Terus apalagi yang tidak dianjurkan berjamaah? Seperti sholat duha, sholat tahajud, apalagi istikharah, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid. Itu sholat-sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Afdalun nawafil, ini disebutkan tadi. Sholat sunnah yang paling utama pahalanya. Urutannya, apa yang paling besar pahalanya sholat sunnah? Urutannya. Yang pertama yang paling besar pahalanya al-idain. Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa ini sangat besar pahalanya? Karena jarang dilakukan, setahun sekali. Kalau udah Idul Fitri kemarin ibu kan, kemarin ibu umpama ada yang tidak melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha, nanti nunggu tahun depan. Iya kalau masih hidup. Kalau kita meninggal atau hidup tapi kena stroke, tak bisa dia sholat Idul Fitri, Idul Adha. Makanya jangan sampai ditinggalkan, sangat sayang sekali. Tapi hati-hati, ibu kalau nak sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha ke masjid boleh, cuma jangan menimbulkan fitnah. Apa itu menimbulkan fitnah? Contohnya berdandan lebih-lebihan, pakai gincu 3 lapis dari warna merah, hijau, oranye, geribang, ngeri dia kayak antu jadi. Masa bibir warna hitam? Ada tuh bibir hitam, ya Allah, udah badanku hitam, bibir hitam. Mending badan putih. Bolehlah pakai bedak tipis-tipis sikit tuh Bu. Ya ini Masya Allah. Sampai kadang-kadang muka tuh beleming. Beleming kayak kena minyak makan tuh. Sampai ada pantun Madura tuh ya. Nasi goreng cukup kembung, mau neglowing sokon ambung.
Muka glowing, kaki berdebu. Itu kak muka Masya Allah kilau. Silau men. Lihat kaki Allah kurap. Ini ibu-ibu nih bu. Minyak wangi pergi ke masjid 1 botol dipakai. Ini tidak boleh, haram jadinya, menimbulkan fitnah. Boleh ibu ke masjid pakai baju biasa, tak usah berdandan, tak usah berwangi-wangi. Nah, gitu bu ya. Jadi sholat sunnah tingkatan pahala paling besar yaitu sholat sunnah 2 lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua apa selanjutnya? Kusufen, gerhana bulan, gerhana matahari. Yang ketiga urutannya sholat sunnah istisqa, minta hujan. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, masih SMP, sanawiyah kelas 1. Dulu saya sanawiyah kelas 1 itu Sungai Bangkong. Ya. Dulu diumumkan di sekolah saya, semua siswa sekarang libur pergi ke Korem. Karena lama tak hujan tuh, 3 bulan dulu tak hujan. Masih saya kecil, banyak orang meninggal. Ya, ada apa asap-asap kabut. Akhirnya saya pergilah Korem tuh, pakai sepeda yang pulang ramai dengan kawan kan. Pada waktu itu imamnya lupa saya. Pokoknya bukan Habib lah ya, Ustadz. Setelah sholat, ini ada orang bawa, zaman dulu nih, bawa hewan, ada bawa kera, kambing, di Korem itu dulu. Gini ibu ada yang datang bapak. Setelah selesai khutbah, sholat khutbah, tak ada turun hujan. Sampai besok, sampai berapa hari tak turun hujan. Dapat 4-5 hari, diumumkan lagi, ngadakan lagi, pergi Korem lagi. Saya dari Sanawiyah 1 libur, sekolah libur, semua siswa pergi ke Korem. Sukalah saya libur kan, pergi Korem. Pada waktu itu imamnya Habib, cuma saya lupa karena diumumkan. Nah, yang akan imam yaitu Sarip siapa Al-Gadri. Nah, cuma saya lupa siapa Habibnya itu. Pokok saya masih ingat Habib Al-Gadri gitu. Masya Allah ya, mungkin karena yang imam Habib agak cucu Nabi ya. Ya, dibantu dengan yang minta Nabi, ya Allah melihat, Nabi Muhammad melihat, ya yang minta langsung cucunya nih. Ya, ketika beliau ngangkat tangan nih Pak Bu ya, berdoa, sambil nangis lagi beliau tuh. Ya, orang banyak nangis kecuali saya tak nangis. Kita masih kecil berbodoh, gurau-gurau malah. Orang sholat kita mainkan kerak, orang bawa kerak, kita main kerak. Karena memang dianjurkan ketika minta hujan, sholat sunnah istisqa tuh dianjurkan kita bawa hewan-hewan kita. Kenapa? Biar hewan tuh ikut berdoa kepada Allah. Jadi ketika imam tersebut Habib ngangkat tangan, gelap, udah mulai gelap nih. Selesai Al-Fatihah, nah, gerimis. Pas ketika balik belum nyampe rumah udah hujan deras. Dari itulah sampai sekarang belum pernah ada sholat istisqa. Belum pernah, saya belum dapatkan. Dari zaman dulu saya Sanawiyah 1 sampai sekarang belum pernah kita ngadakan sholat istisqa. Alhamdulillah. Ya mungkin barokah dulu ada Habib baca doa itu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi sholat istisqa nih. Ya kalau udah sholat istisqa tuh Bu, berarti udah tak ada air dah. Banyak orang meninggal kena penyakit apa? Kan minum sembarangan, sakit perut, mati. Terus sholat sunnah selanjutnya summal witir. Sholat witir juga ini. Bahkan madhab lain, kalau tidak salah madhab Imam Malik, mengatakan bahwa sholat witir hukumnya wajib. Kalau kita Imam Syafi'i mengatakan sholat witir hukumnya sunnah. Sholat witir itu paling banyak berapa? Paling banyak 11 rakaat. Paling sedang berapa? Sedang itu 3 rakaat. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 1 rakaat. Paling utama sholat witir dilakukan kapan? Nanti di malam terakhir. Jam 2, jam 3 itu bagus. Tapi andaikan Bapak kira-kira kayaknya aku ni nanti malam tak bisa bangun lah sholat tahajud. Untuk sholat tahajud atau sholat witir. Karena badan aku tak enak. Udah kalau kira-kira Bapak tidak mungkin bangun untuk sholat tahajud, sholat malam. Boleh sholat witir habis sholat isya. Setelah sholat isya, lalu Bapak berdiri sholat sunnah ba'diyatul isya. Ya, sholat sunnah setelah isya. Lalu Bapak berdiri lagi sholat witir. Paling sedikit 1 rakaat. Boleh 1 rakaat. Niatnya usolli sunnatal witri rakaatan wahidatan adaan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya solat witir 1 rakaat sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Udah baca Fatihah nyampe waladhdallin, baca surah bebas. 1 rakaat ya. 1 rakaat ketika bangun dari sujud langsung at-tahiyatul assalamualaikum. Ya, dah 1 rakaat. Boleh. Paling sedikit 1 rakaat, sedang 3 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Baik, sebelum dilanjut ada pertanyaan? Silakan. Baru terbuka pikiran beliau nih, Masya Allah. Iya Pak Drai. Selain duha, sholat wudhu itu ada apa? Selain apa? Selain
Sholat wudu. Oh, maksudnya gini, umpamanya jam 8 pagi ya Pak Terakhir, jam 8 pagi sampean mau sholat duha, kan wudu dulu kan? Wudu. Setelah wudu, kita pakai baju rapi-rapi, pakai songkok, udah siap sejadah, enggak usah sholat duha dulu, tapi sholat sunnah wudu dulu, karena kita wudu. Jadi kapan saja kita wudu, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, setelah wudu, sebelum kita melakukan sholat yang lain, kita sholat sunnah wudu. Namanya usolli niatnya usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah. Setelah assalamualaikum baru kita sholat duha. Iya. Tapi sebenarnya ada lagi sholat sebelum sholat duha itu ada sholat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa sholat sunnah isyraq? Sholat sunnah ketika terbit matahari. Jadi sebelum bapak sholat, ibu sholat sunnah, ada sholat sunnah lagi, sholat isyraq namanya. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat jadi. Niat saya sholat sunnah isyraq 2 rakaat sunnahkan Allah. Udah assalamualaikum, baru kita lanjut dengan sholat duha. 2 rakaat paling sedikit, sedang 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Ada ulama mengatakan paling banyak 12 rakaat. Ya, sholat duha. Sayang, sholat duha itu fadilahnya, keutamaannya. Selain ya kalau pahala udah pasti. Selain pahala, narik rezeki. Narik rezeki. Mungkin bapak yang rezekinya agak mampet, agak pas-pasan, istiqomahkan sholat duha. Istiqomahkan sholat duha. Rajin, tapi harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Dilakukan tiap hari sampai mati. Nah, kita ini payah. Kadang-kadang ketika tak duit, jualan tak laku, Masya Allah. Sholat duha sampai lebih. Bukan 12, 2 lusin. 12 kan 1 lusin, 2 lusin. Tapi ketika udah mulai naik daun lagi, ada. Jangankan sholat duha, duhur pun kadang-kadang lepas. Biasalah mas, sibuk mas. Bisnis, ya sibuk. Jangan. Kalau kita istiqomah dilakukan sampai kita mati, insya Allah ini benar rezeki. Tapi ingat ya ingat, jangan bapak ngayal. Saya nih mas, udah rajin sholat duha dari bujang mas sampai sekarang. Kata mas tuh bisa narik rezeki. Tapi ngapa pula saya tetap ekonomi? Pak, udah saya bilang tadi, rezeki itu bukan cuma ini. Bukan cuma ini ya. Rezeki itu apa? Tadi istri yang solihah, Masya Allah, taat kepada Allah, anak yang soleh-solihah, kesehatan, hati yang tenang, tidur yang nyenyak. Ini rezeki. Belum tentu orang kaya itu nikmat hidupnya. Saya punya kawan nih, Masya Allah, kaya. Ya, tapi dia kalau tidur minum obat dari dokter, tak bisa tidur. Ngapa? Mikir. Ya, mikir usahanya. Jangan bapak ibu lihat orang kaya nikmat tidur. Kadang-kadang makan orang kaya tak nikmat. Kenapa? Kena dokter dilarang semua. Kena penyakit macam-macam. Orang kaya, ayam tak boleh, daging sapi tak boleh, daging kambing tak boleh, ikan laut tak boleh, telur tak boleh, kolesterol. Ujung-ujung makan apa? Makan tempe direbus. Itu pun tak boleh pakai garam. Apa guna? Rumah tingkat 5, punya helikopter, mobil Alphard 10 putih, makan tempe bu, direbus, tak boleh beri garam. Ayo, enak gitu ya pak, walaupun tak kaya, biasa-biasa ya. Masya Allah, lauk ikan asin gembong, pakai tumis kangkung, ambil di paret, 3 piring habis. Tidur rumah tak usah kunci pintu, ya buka lebar-lebar tu pintu, tidur siang tak ada maling masuk. Ngapa tak ada maling masuk? Gimana maling nak masuk? Apa yang nak diambil? TV tak ada, motor tak ada. Nak nyuri bapak rugi aku kata beri makan. Ya, jadi ingat ya, yang dinamakan rezeki bukan harus duit. Ya, jangan kita ngayal duit. Semua ini rezeki. Ya, ini kita sehat, selamat dari corona. Alhamdulillah ini rezeki. Bapak ibu bisa ke masjid sekarang nih, ikut taklim. Ini rezeki yang besar. Banyak orang yang mungkin ekonominya lebih kaya, hidupnya lebih mewah, tapi oleh Allah tidak diberi rezeki untuk datang ke masjid. Bapak lu rezeki sangat besar. Ya, hadir sekarang sebentar ya nih, dari maghrib sampai isya, apa kata Nabi Muhammad? Khairun min alfi rakaat. Pahala bapak sekarang ini lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah tak kita sholat sunnah 1000 rakaat? Mana mungkin dihitung dari kita hidup, dari bayi sampai sekarang 1400 belum tentu sampai kali ya.
Tapi cukup hadir tiap malam Selasa yakni sebentar dari maghrib sampai isya, pahalanya lebih besar, bukan sama kata Nabi, lebih besar dari orang solat sunnah 1000 rakaat. Ya, cuma seminggu sekali. Gimana andaikan ada taklim tiap malam dia, masya-Allah ya. Ya, tak apa-apa lah seminggu sekali 1000. Berarti kalau sebulan 4 kali 4000 setahun. Hitunglah pahalanya, rosak kalkulator ngitung. Ada ge? Silakan. Silakan Bang Kandar. Apa hikmah dari sholat sunnah gerhana matahari dengan gerhana bulan? Oh iya. Apa hikmah sholat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan? Itu Pak Bu ya. Coba Bapak Ibu lihat. Gerhana matahari, gerhana bulan dulu ketika masih muda, masih bodoh, jarang terjadi. Coba lihatlah, jarang enggak dulu? Jarang, mungkin 5 tahun sekali baru ada kan? Coba sekarang, sering enggak sekarang? Setahun kadang-kadang 3 kali. Kenapa? Itu udah tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman nanti tanda-tanda kiamat akan sering terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana bulan, gerhana matahari itu seakan-akan apa, simbol bahwa dunia ini sudah sakit-sakitan. Penyakitnya timbullah gerhana bulan, gerhana matahari. Dulu kita masih bujang, Bapak masih bujang, jarang kan? Sangat jarang nak lihat gerhana bulan matahari. Terus apa hikmahnya kita melakukan sholat gerhana bulan, gerhana matahari? Hikmahnya di situ kan kita sholat dianjurkan nanti setelah sholat baca zikir, baca istighfar. Untuk apa? Untuk mohon ampun kepada Allah bersama-sama agar apa? Agar Allah tidak memberikan bala musibah yang besar. Allah tidak meruntuhkan dunia ini, tidak menjadikan dunia ini menjadi kiamat hingga kita semuanya binasa. Jadi faedahnya kita sholat sunnah gerhana bulan gerhana matahari itu untuk berdoa pada Allah agar Allah melindungi kita dari musibah, bencana, malapetaka. Itu. Kalau orang zaman dulu tak ada. Orang zaman dulu kan tahu bahwa gerhana bulan gerhana matahari itu akan terjadi musibah, bencana, tapi bukan dengan sholat zaman dulu, Bu. Dengan apa? Keluar rumah, mukul-mukul belanga apa macam-macam, Bu ya. Masih dengar mungkin orang zaman-zaman dulu yang tua-tua tuh, abah-abah nih, Haji nih, mungkin zaman dulu tuh ya, mukul belanga, apa katanya naik di atas genteng lah, apalah macam-macam. Untuk apa? Untuk tolak balaknya orang zaman dulu. Sedangkan yang betul sesuai syariat Islam, untuk tolak balak dari hal-hal tersebut, musibah, bala bencana, kita dengan mengadakan sholat sunnah kusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Makanya nanti insya Allah kalau ada nanti gerhana bulan, gerhana matahari, kita akan melakukan bersama-sama dengan santri di masjid. Kalau pondok, alhamdulillah, pondok dari dulu yang melakukan. Insya Allah nanti kita gabung lah. Ya. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin ini udah masuk ya? Udah lewat, udah masuk waktu Isya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan oleh Allah kita semua beri umur yang panjang. Doakan Abi Ummi mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita juga sehat panjang umur, dilindungi dari segala macam musibah penyakit, dan mudah-mudahan virus corona dan fitnah-fitnahnya oleh Allah segera dihilangkan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.